Ibu bapak, saya bagi manusia itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama ada namanya manusia yang benar-benar manusia. Ciri-cirinya punya akal, punya hati. Akalnya sering ngasih kontribusi, kritik, pendapat. Hatinya siap menerima kritik dan pendapat orang lain. Sering negur orang, tapi siap ditegur orang. Sering nyeramahin orang, tapi siap kalau diceramahin orang. Itu manusia yang benar-benar manusia. Yang kedua, levelnya agak turun sedikit. Manusia setengah manusia. Punya akal, punya hati. Akalnya sering memberikan kritik, tapi hatinya tidak siap menerima kritik orang lain. Ngeritik orang mau, dikritik mau ngajak berantem. Negur orang jadi, ditegur makin menjadi-jadi. Itu manusia setengah manusia, Habib. Nah, ada yang paling parah, manusia jadi-jadian. Punya otak, punya hati. Otak gak pernah dipakai ngasih kontribusi. Hati gak mau nerima nasihat dari orang lain. Itulah manusia mubazir. Cuma ngeramin dunia doang. Betul? Betul? Contohnya tuh haula. Itu mereka-mereka itu kecil kelompoknya, tapi merasa seolah-olah paling besar. Kayak kunci surga udah di tangan mereka. Betul? Ina? Ina? Dikit-dikit bilang bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Kamu itu dari ujung rambut ke ujung kaki juga produk bid'ah. Mana ada kamu di zaman Nabi? Betul? 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 Ibu, ibu, lebih baik punya anak gak pintar, tapi kalau dia benar, insya Allah dia akan bisa menjadi pintar. Dia akan siap menerima kebenaran apapun dari mulut siapapun. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu apa sih yang mau kita sombongin di dunia ini? Apa? Coba saya mau tanya. Merasa kita paling cantik di Lombok ini. Hello. Ngaca-ngaca. Kecantikan itu tidak akan abadi. Makin bertambah usia, kecantikan itu bisa pergi. Terus bertambah umur, makin hilang kecantikan kita. Boleh jadi waktu masih muda, ina-ina ini satu kali senyum, banyak laki-laki tergoda. Tapi ingat ya, ketika sudah jadi nenek-nenek, satu kali nyengir, berapa banyak laki-laki muda pingsan. Betul? Betul. Ini menunjukkan tidak ada yang kekal dan abadi. Betul? Merasa paling kuat, lalu mau sombong. Hello. Kekuatan itu ada waktu dan batasnya. Boleh jadi ketika engkau masih kuat, kanan kirimu mengenal dirimu, otot besi katanya, urat kawat, leher beton, muka asbes. Saking mengerikan. Tapi ingat, ketika engkau sombong, satu-satu Allah cabut. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Ibu makin bertambah usia, itu satu persatu Allah cabut kenikmatan yang ada pada diri kita. Kalau Allah cabut, Allah kasih satu penyakit saja, jangan main-main. Sehebat apapun tenaga kita, baru kena satu penyakit, kita akan menjadi lemah. Nggak usah jauh-jauh, satu aja deh, stroke. Jangan main-main, stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat. Apalagi stroke. Jadi stroke restoran ringan. Betul? Betul? Ibu, dulu di kampung saya ada preman besar. Sombongnya minta ampun. Sombong minta ampun. Badannya
otot yang gede. Tato, gambarnya naga. Lihat tatonya aja orang keringat dingin. Tato seperti naga mau menerkam. Sombong, zalim, sering bikin kejahatan. Mungkin sumpah orang-orang zalim Allah kasih penyakit. Stroke, gak bisa ngapa-ngapa. Ngecil badannya, kurus, hilang ototnya, tinggal tulangnya. Tahu sekarang itu tatonya, gambarnya dari naga berubah menjadi cacing pita. Ternyata nggak ada yang bisa kita sombongkan. Ibu, ibu, merasa paling kaya, mau sombong? Nggak malu dengan korun. Kurang kaya apa korun? Emasnya nggak ketampung-tampung di gudangnya. Gudangnya pun kuncinya dari emas. Kemana korun? Karena kesombongan. Korun dan hartanya ditenggelamkan Allah ke dalam tanah. Itu sebabnya orang kalau gali tanah ketemu harta yang diteriakin siapa? Harta korun. Karena ceritanya memang yang ditenggelamin korun. Coba waktu itu yang tenggelam Tukimin. Apa Tukimin? Betul. Maka sudahlah yang baru punya cincin emas, hadir acara kondangan, biar kelihatan cincin emasnya, pura-pura kadang-kadang nanya kamar mandi. Cincin. Habib, Ustaz, waktu saya pertama ke Jakarta, saya kaget lihat dunia Jakarta. Saya orang kampung, tinggalnya di Palembang, Sumatera Selatan. 2005 saya dikontrak SCTV, duet dengan Uci bertahun-tahun eksklusif. Sekarang udah nggak ada lagi TV yang berani eksklusif. Dulu terakhir saya dengan Uci, dibawa saya ke Jakarta. Kaget biasa dia tradisi Jakarta. Kaget. Biasanya di kampung orangnya biasa-biasa. Di Jakarta yang ditonjolkan adalah penampilan. Begitu saya diundang acara ceramah pernikahan, menunggu detik-detik saya naik ke panggung, di samping saya ada seorang ibu-ibu menor, dandanan cincinnya full 10 jari, masih kurang cincin dipasang di jari, dia pasang di jari kakinya. Ketahuilah, kalau bapak ibu melihat ada wanita memakai cincin di jari kaki, itu menunjukkan dia ada kelebihan cincin. Saya nggak nanya guru, saya lihat itu aja dari sini. Aduh, saya nggak nanya, dia negur. Habib Al-Habsyi ya, iya ibu, boleh ngobrol-ngobrol nggak? Boleh, ibu mau nanya apa, masalah apa, agama? Enggak, masalah cincin. Nggak ditanya lah sih. Model begini kadang-kadang panjang umurnya Pak. Saya nggak nanya, cincinnya Masya Allah, dia sendiri yang ngasih tahu. Habib, ini bagus nggak Habib? Yang pasang bagus Habib. Ini harganya 45 jeti Habib, berlian terbaru. Saya coba palingkan wajah saya, masih dijual lagi. Habib, kalau yang ini harganya 25 juta. Palingkan lagi wajah saya, nggak sabar saya, dalam hati saya, buruan cepat saya panggil nama saya, biar saya naik ke panggung. Dicuel lagi saya, Habib, ini yang paling mahal dari tengah, ini 75 jeti. Subhanallah, baru 3 jari dia jelaskan, saya sudah merasa risih. Nama saya dipanggil Habib Ahmad Habsyi, dipersilakan menyampaikan tausiahnya naik ke atas panggung. Dalam hati saya, aman saya dari godaan setan. Begitu saya mau melangkah, masih sempat-sempatnya dia pegang baju saya. Habib, belum kelar, belum juga. Saya langsung bilang total aja, berapa total? Hadir acara pernikahan, cincin banyak, pura-pura nanya kamar mandi. Kepada panitia, maaf, kamar mandi di mana? Panitianya sudah sopan banget loh, ngasih lihat, ibu mau kamar mandi, lurus, belok kanan, paling ujung. Biar kelihatan cincinnya, dokter gayanya begini. Oh, di sana. Saya juga begitu. Betul.
Baru punya gelang banyak. Hadir acara pernikahan biar ketahuan dengan yang di belakangnya. Ketika isi buku tamunya gayanya beda. Ibu silakan isi buku tamunya, gayanya begini. Terima kasih ya. Sebenarnya bisa loh dia langsung ngambil pena menulis begini. Tapi kalau begitu nanti yang ngantri di belakangnya nggak nampak gelangnya banyak. Jadi sebelum dia menulis ada gaya India sedikit. Terima kasih. Apa hubungannya pena dibawa dengan air? Nyambung ya. Betul. Maksudnya biar orang di belakang dia dengar bunyi gelangnya. Di belakang dia ada juga yang pakai gelang tapi nggak norak-norak amat. Nggak ada yang salting salah tingkah. Gelangnya pun jelas bunyinya kerincing-kerincing. Lah dia kredit. Kredit aja semua. Jangan main-main. Dalam sebuah hadis kursi Allah peringatkan, innallaha yabghadu salasa wa bughdihi salasata minhum asyar. Ada 3 orang yang dibenci Allah. Allah benci dengan 3 golongan ini. Tapi 3 golongan yang kedua double kebencian Allah. Salah satunya Allah benci lihat orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci lihat orang miskin yang sombong. Udah kreditan sombong. Ina, saya tidak melarang Ina suka pakai cincin, pakai gelang, monggo. Memang mereka ini kan melambangkan fitrahnya makhluk indah. Wanita itu melambangkan keindahan. Pasti akan senang dengan yang indah-indah. Betul? Silakan. Tapi jangan hilangkan keindahan akhlak hanya untuk mengejar keindahan dunia. Masih mau pakai gelang? Sebanyak apapun saya ajarkan ada rahasianya. Biar gak sombong pakai gelang. Sebanyak apapun tidak akan sombong. 1, jangan taruh di hati. Apapun yang ditaruh di hati itu akan bisa merusak hati. Ketika hilang bisa sakit hati. Makanya saya nggak pernah taruh duit di hati, di dompet. Ina. Yang kedua, sebanyak apapun gelang yang ada di tangan Ina, insya Allah nggak akan sombong. Bikin Ina tambah tawadu. Mau caranya? Mau tahu caranya? Pakai karet gelang. Coba praktekkan. Sebanyak apapun nggak akan ada yang begini, yang ada tawadu. Betul. Jadi ternyata memang guru sombong itu tidak pantas buat kita. Sekaya apapun kita, ujung-ujungnya mati pakaian kita sama. Hanya berapa helai kain kapan putih. Betul? Presiden, orang nomor 1 yang pernah menjabat di Indonesia, matinya coba lihat. Itu kain kapannya putih. Lihat, mulai dari Soekarno, presiden pertama, pernah jadi orang nomor 1 di negeri. Ketika meninggal dunia, kain kapannya warna apa? Putih melambangkan kesederhanaan, kepolosan dan ketulusan. Presiden berikutnya meninggal dunia, Soeharto. Meninggalnya kain kapan pakai warna apa? Presiden berikutnya Gus Dur. Meninggal dunia kain kapan warna apa? Putih. Habis ini meninggal siapa nih presiden? Presiden orang nomor 1 meninggal kain kapan putih. Apalagi kita. Saya nggak pernah dengar berita di koran orang Lombok paling kaya, seorang wanita sukses meninggal dunia dan kapannya nggak pakai warna putih, warna pink. Ada lambang BTS, manik-manik payet, ada tulisan di tengah-tengah Hello Kitty. Siapapun dia, sekaya apapun kain kapannya putih. Jadi ini menitipkan pesan, kita nggak bawa apa-apa, yang dibawa cuma amal. Ibu, Fir'aun kurang apa sombongnya? Melambangkan kesombongan dunia itu Fir'aun. Tapi kalau rajanya sombong dari makhluk Allah itu namanya iblis. Nabi Adam nggak pernah mewarisi kesalahan sombong. Nabi Adam itu cuma 1 tergelincir karena ketamakan. Kesombongan nggak ada. Disuruh makan yang lain boleh, cuma jangan deketi pohon. Karena rayuan iblis, setan tergelincir. Makanya kata guru saya, kalau ada orang masih mau makan yang haram, menunjukkan ada ketamakan dalam dirinya.
Padahal yang halal lebih banyak daripada yang haram. Ayo kita buka-bukaan. Bicara makanan, yang halal lebih banyak. Yang Allah minta haram cuma sedikit. Bipang. 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 Nah, kemarin dipromosiin sama presiden. Cakep banget promosiin babi di hari Ramadan. Kalau mau promosikan sesuatu yang haram, jangan di bulan yang mulia, Pak Un. Kalau mau mempromosikan yang haram, tunggu zamannya waktu yang haram. Ini Ramadan, bulan mulia. Tahu dirilah kalau kita merasa seorang muslim. Harus jaga. Jaga, jangan nodai kemuliaan Ramadan. Dijaga. Jangan mempromosikan kemaksiatan. Makanya Ramadan, kalau bisa maksiat-maksiat ditutup semuanya. Kalau diskotik ditutup, apalagi yang haram-haram. Gak tepat menurut saya menyebutkan makanan babi di momen yang sangat sakral dan suci, kecuali di momen Natal. Silahkan, saya tidak marah, silahkan. Cuma kalau di bulan Ramadan ini menunjukkan tidak pada tempatnya. Bukankah agama mengajarkan likulli makalin makamun, walikulli makamun makalun. Setiap tempat ada ucapannya. Setiap ucapan lihat-lihat tempat-tempatnya. Betul? Ibu, yang diharamkan apa? Bipang, babi, babi. Yang diharamkan sedikit, yang dihalalin banyak banget. Mulai ayam apa sih kalau Lombok? Manok. Ayam apa sih khas Lombok ini? Kutilang. Hah? Oh, udah ganti ya? Ayam taliwang. Kalau di Indonesia kan namanya ayam taliwang. Kalau di Jepang itu namanya ayam teriyaki. Ibu tahu kenapa di Jepang ayam dinamakan teriyaki? Ayam teriyaki. Ayam teriyaki. Tahu kenapa di Jepang ayam itu dinamakan ayam teriyaki? Kalau kita ayam geprek, ternyata ada sejarahnya. Ayam-ayam di Jepang itu budak-budak, makanya harus diteriaki. Loh Habib, kalau geprek itu ayam kita, bandel-bandel harus digeprek. Ina, yang dihalalkan banyak ada ayam taliwang, ada gado-gado, ada somai. Coba cek banyak yang halal. Jadi kalau masih mau makan bipang yang haram, pasti itu sudah pasti ada ketamakan dalam jiwanya. Orang tamak disuruh makan apapun tidak akan ada kata kenyang. Disuruh minum air laut pun sekalian, air laut disuruh minum akan tetap merasa kehausan. Yang diharamkan dari minuman sedikit cuma khamar. Yang dihalalin banyak es teler, es dogan, es cendol, es pukat. Ya tolong bantu saya jualan apa? Es campur. Jadi kalau masih ada yang suka minum khamar, itu dipastikan kata guru saya ada ketamakan dalam jiwanya. Ina, mau tawadu, nggak sombong, cerminnya satu, belajar dari Nabi Muhammad. Tidak pernah merasa tinggi, padahal Nabi pernah menembus tempat tertinggi. Silakan buka perjalanan Mi'rajnya. Nabi itu pernah diangkat Allah dari bumi di bawah naik ke atas. Ketika di atas, Nabi kembali lagi ke bumi di bawah. Pernah nggak Nabi merasa tinggi? Padahal sudah nembus tempat tinggi, tapi begitu kembali ke bumi nggak pernah ada rasa merasa tinggi. Nabi bahkan yang lebih hebat ketemu dengan yang maha tinggi. Begitu kembali ke bumi, lagi-lagi nggak pernah merasa tinggi. Padahal yang Nabi ketemu adalah Allah yang maha tinggi. Nggak kayak kita, baru ketemu Jokowi sombongnya setahun. Baru ketemu dengan Raja Salman, sombongnya setahun. Saya ketemu Raja Dangdut nggak sombong. Nabi Mi'raj itu menitipkan pesan diantaranya, jangan jadi orang merasa sombong. Nabi sudah pernah merasa menembus level tertinggi Sidratil Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah sampai ke level itu kecuali Nabi. Tapi begitu kembali nggak pernah merasa tinggi.
Nabi pernah berjumpa dengan yang maha tinggi, tapi begitu kembali ke bumi tidak ada sedikit pun di hatinya merasa tinggi karena sudah berjumpa dengan yang maha tinggi. Jadi sombong akan menghilangkan kemuliaan. Bapak Ibu coba lihat Fir'aun. Fir'aun itu sombongnya hebat luar biasa, ngaku Tuhan. Kemana ujungnya nasibnya? Sekarang terbaring di ruang kaca di Mesir. Ada doktor alumni Mesir, beberapa orang di depan kita. Nanti tanya dengan beliau, ajak beliau main-main ke Mesir. Lihat Fir'aun dari dekat. Saya berapa kali lihat Fir'aun untuk mengambil pelajaran. Ternyata begini orang yang selama ini sombong, hidupnya cuma di ruang kaca kecil, jadi tontonan, dilaknat, diejek, dihina. Orang yang sombong itu pasti akan berujung kepada kehancuran. Iblis sudah masuk surga, sombong, dikeluarkan, dilaknat, dipastikan neraka. Maka ada beberapa hal yang bisa menghilangkan kemuliaan. Satu, kesombongan. Contohnya iblis sudah di surga, hilang kemuliaannya karena sombong. Dua, ketamakan. Contohnya Nabi Adam sudah di surga, akhirnya dikeluarkan. Ketiga, yang bisa menghilangkan kemuliaan itu adalah kedengkian. Dosa pertama yang berujung pertumpahan darah di muka bumi ini, Habil dan Qabil, itu berawal dari kedengkian. Tentu Ina nanti main-main ke Mesir ya, lihat Fir'aun. Mesir main deket kok, nggak jauh-jauh, dan nggak jauh. Ini namanya kampung apa? Pantes. Benar guru bilang 5 kilo di sini ada Mesir katanya. Pantes tadi nampak di depan ada tulisan martabak Mesir. Martabak Mesir. Saya pernah bawa rombongan ke Mesir, masuk museumnya saya. Masuk. Begitu masuk, Jamaah nggak salah. Habib, mana Firaunnya, mana? Ah, jangan teriak-teriak, nanti Firaunnya bangun. Saya tanya bawa banyak petugasnya. Ya aku ya, bifadlik warini fian mahal Firaun. Tiba tasya Firaun, imshi tawali tetrafu. Firaun ada di lantai paling tinggi. Jamaah saya terjemahkan. Hendak jamaah sekalian, menurut informasi petugasnya, Firaun ada di tempat yang paling tinggi di atas. Jamaah nyeletuk, dasar kamu Firaun, udah mati masih merasa tinggi. Naik tangga ya. Ternyata begitu nyampe di pintu masuk Fir'aun, saya keringet dingin, keringet dingin di pintu masuknya. Kenapa? Capek. Kan nggak ada lagi keringet, mengasah. Makin maju mendekat persis di pintu masuknya lagi, gemetar. Kalau tadi keringatan, sekarang kebetulan. Kenapa? Tiketnya mahal. Diminta lagi biaya tambahan di atas. Sudah bayar di bawah, ternyata di atas mahal lagi bayar. Kata jam, Ustadz, kok mahal banget sih biayanya? Mau lihat Fir'aun aja udah mati bayar mahal. Dasar Fir'aun udah mati masih jual mahal. Dasar biangnya sombong. Dia bilang, jamaah, ilmu itu mahal. Keluarkan uangnya. Ini mahal, jadi pembelajaran buat kita. Uang bisa dicari, ilmu belum tentu bisa diraih. Kita bayar. Tapi sekarang saya masih ingat jalannya, naik tangga, ke sini, masuk ada gang kecil. Kecil, belok kanan dulu. Belok lagi kiri. Nah, Fir'aun di sebelah sini nih Fir'aun. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Cuma nyampain doang. Masuk, Fir'aun sebelah sini. Fir'aun. Ruang kaca. Begitu masuk, historis jamaah saya. Dasar tukang sombong. Dasar. Dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, tapi masih sempat selfie dulu ya. Begitu selfie sama Fir'aun, ketangkep sama petugasnya, Pak. Kan tahu sendiri, galak-galak petugas bawa Mesir. Dirampas handphone jamaah saya. Mamnu taswir, mamnu. Dia nggak tahu bahasa Arab. Inta ma ta'rif qaulul hina. Dia nggak ngerti.
Jamaah saya cuma ngangkat tangan. Amin. Amin. Pikir doa. Dia lagi marah. Bukannya doain. Amin, amin loh. Ada yang paham lagi. Rupanya ada yang duluan sudah ngomong Al-Fatihah. Belajar ya sama guru kita. Belajar sama guru kita. Belajar dari dokter. Belajar dari Habib. Walaupun sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Malu orang nyumpain dikirain doa, akhirnya bukan dapat berkah, dapat bencana. Malu. Belajarlah bahasa Arab walaupun sedikit. Belajar. Ibu, saya pernah malu, terasa seperti kebakaran jenggot ketika pulang dari satu kota di Indonesia ini menuju ke Jakarta. Di atas pesawat guru ada pendeta menegur saya. Itu sudah menggunakan bahasa Arab Mekah. Pendeta, ya Habibi, ismak min? Hah? Ismak min? Siapa namamu? Kaget saya, matanya sipit. Nampak pendetanya. Saya bilang, inta ismak min. Sami'na kalamak ajarna jam. Dengar omongan kamu saya kaget. Kamu tamat dari pesantren mana? Jangan bangga dia bilang, bukan anak pesantren. Dari madrasah? Bukan. Kenalkan, saya pendeta. Saya seperti kebakaran jenggot. Dia bilang, dah tetap ya ahli. Jangan kaget. Kalau kamu ketemu teman-teman saya lain, kami di Jakarta sudah pandai bahasa Arab. Ternyata diam-diam mereka mempelajari bahasa Arab. Kita nggak mau kalah. Gara-gara dia bisa bahasa Arab, sejak hari itu saya kuliah ngambil khusus bahasa Inggris. Ya satu-satu. From the experience I study English. Do you understand? Yes. Orang saya nggak ngerti. Gara-gara itu saya kuliah ngambil bahasa Inggris. Kenapa? Malu dia bisa mempelajari bahasa kita. Kita kok nggak mau pelajari bahasa dia? Kalah satu langkah. Pendeta sudah pintar bahasa Arab, malu. Saya juga pernah malu juga loh. Pernah malu banget. Biar anak kecil-kecil kayak begini. Pintar banget ngomong Arab. Waktu saya ke Madinah. Bahasa Arab.